Nah, asesmen diagnosis ini ada dua ya Bapak Ibu ya, asesmen diagnosis kognitif dan asesmen diagnosis non kognitif gitu. Nah, ini tadi sudah ya, untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan ya yang ada di dalam peserta didik. Hasilnya nanti bisa Bapak Ibu gunakan sebagai rujukan dalam merancang modul ajar. Nah, tahapan asesmen diagnosis menganalisis laporan hasil belajar atau rapor peserta didik di tahun sebelumnya. Ini Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan guru di tingkat sebelumnya Bapak Ibu ya. Jadi bisa nanya-nanya ya terkait karakter boleh, terkait keadaannya ketika di kelas seperti apa misalnya, kemudian sampai pada nilai-nilainya ya, kompetensinya, capaian belajarnya sudah sampai mana, itu Bapak Ibu bisa bertanya, berkolaborasi, bersinergi gitu ya dengan guru di level sebelumnya gitu. Mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan. Menyusun instrumen asesmen untuk mengukur kompetensi peserta didik. Instrumen asesmen yang dapat digunakan Bapak Ibu bebas ya, tidak ada aturan baku Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dibebaskan. Bentuknya mau berupa tes tertulis, lisan, atau keterampilan berupa produk atau praktik atau observasi, survei ya Bapak Ibu ya. Silahkan, itu tidak ada ketentuan khusus, santai saja boleh gitu ya. Nah, bila diperlukan Bapak Ibu bisa menggali informasi dari latar belakang keluarganya seperti apa. Oh, siswa ini sering ngantuk di kelas misalnya karena sering begadang pas malamnya gitu ya, atau kok pendiam banget ya, oh ternyata orang tuanya sama-sama sibuk, anaknya nggak pernah atau jarang sekali diajak ngobrol misalnya. Nah, itu mempengaruhi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa bekerja sama, kalau guru mapel Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan wali kelas dan guru BK gitu ya Bapak Ibu ya, agar lebih bisa mengenal siswa luar dan dalam gitu ya Bapak Ibu ya. Pelaksanaan asesmen dan pengolahan hasil. Kemudian yang keenam, hasil diagnosis ini menjadi data atau informasi untuk merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan, capaian, dan karakteristik peserta didik. Ini waktu pelaksanaan misalnya boleh dilakukan di awal tahun ajaran, di awal lingkup materi, misalnya awal bab 1 misalnya ya, atau sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Nah, ini Bapak Ibu bisa pelaksanaannya bebas Bapak Ibu ya, yang penting di awal. Kemudian ini tidak ada teknis khusus gitu ya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu bisa memodifikasi, diberi keleluasaan untuk menentukan instrumen asesmen yang akan digunakan, disesuaikan dengan karakteristik, kompetensi, dan tujuan asesmen. Kemudian contoh tahapan asesmen diagnosis ini dapat digunakan untuk asesmen pada awal tahun ajaran dan sebelum menyusul modul mandiri. Ini ada rekomendasi seperti ini Bapak Ibu. Untuk asesmen pada awal lingkup materi, ini Bapak Ibu bisa menyederhanakan jadi tahap 1, 2, 3, 5, dan 6. Tahapan 4 ini bisa dilewatkan misalnya ya Bapak Ibu ya, di lingkupan materi. Jadi bebas Bapak Ibu disesuaikan. Kalau dulu kan ujian sekolah seperti itu ya Bapak Ibu ya, soal-soalnya bisa 20% soal-soal kelas 7, misalnya ujian sekolah kelas 9 ya Bapak Ibu ya, 20% soal-soal di kelas 7, kemudian 50% soal-soal di kelas 8, dan sisanya soal-soal di kelas 9, misalnya seperti itu ya. Nah, bentuk keragaman peserta didik ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu dalam merancang pembelajaran ini bisa melihat seperti ini latar belakang keluarga, jenis kelaminnya, bentuk fisik, kegemaran atau hobi, harapan, keyakinan, dan lain-lain ya. Ini bisa Bapak Ibu lakukan. Jadi dari diagnosis ini Bapak Ibu bisa menjadikan sebagai dasar untuk menentukan kedudukan peserta didik pada fase di dalam capaian pembelajaran yang sesuai dengan kemampuannya. Dari ATP-nya, kemudian
masuk ke modul ajar, menyusun program pembelajaran individu dan program kebutuhan khusus. Karena tidak menutup kemungkinan di dalam satu kelas itu ada siswa yang berkebutuhan khusus. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini asesmen diagnosis tadi sudah ya. Ini bentuknya ada dua Bapak Ibu, ada asesmen diagnosis kognitif dan non-kognitif. Tujuannya untuk pengembangan ATP dan modul ajar, program pembelajaran individual tadi, dan program kebutuhan khusus. Menetapkan jenis asesmen, menyusun instrumen asesmen, melaksanakan asesmen, pelaksanaannya bebas, menganalisis data informasi hasil asesmen, kemudian nanti akan dihasilkan profil peserta didik berisi apa yang telah dan belum dikuasai serta yang dibutuhkan peserta didik itu apa, sehingga modul ajar yang kita rancang itu nanti akan sesuai dengan harapan mereka ya. Mereka butuhnya ini sebenarnya gitu ya, jadi nanti bisa sesuai gitu Bapak Ibu. Pertanyaan pemantik ini contohnya apa bentuk, Bapak Ibu bisa jawab ya Bapak Ibu ya di sini ya. Apa bentuk asesmen yang akan dilakukan? Nah, contoh asesmen akademik misalnya bahasa Indonesia seperti bercerita ya. Kemudian asesmen non akademiknya Bapak Ibu bisa menggali perkembangan motorik halusnya. Ini Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan guru BK ya Bapak Ibu ya. Kapan asesmen dilaksanakan? Ini pada awal semester bisa gitu ya. Nah, itu dirancang, semuanya bisa dirancang Bapak Ibu. Nah, ini contoh-contoh pertanyaan di gali dengan pertanyaan seperti ini ya. Kompetensi apa sih yang perlu dikuasai oleh peserta didik sebelum mempelajari topik atau lingkup materi? Nah, itu bisa Bapak Ibu gali dengan beragam teknis pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini asesmen diagnosis non-kognitif. Bapak Ibu bisa, ini contoh kegiatan pelaksanaan ya. Bapak Ibu bisa meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitas di rumah itu apa saja gitu ya. Jadi tidak selamanya, tidak selalu apa yang menjadi pertanyaan itu pertanyaan-pertanyaan serius Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa sambil ini apa santai gitu ya ketika mengajukan pertanyaan. Nah, ini sudah ada strategi-strategi tanya jawabnya Bapak Ibu. Pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Menyertakan acuan atau stimulus pancingan ya. Kalau dulu pertanyaan pemantik tentang informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Jadi digiring Bapak Ibu ya. Memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Saat siswa bisa menjawab pertanyaan, nah, berikan penguatan. Lalu berikan pertanyaan lanjutan supaya bisa menggali lebih dalam lagi. Kemudian mengembalikan fokusnya jika jawaban mulai menyimpang. Saat siswa balik bertanya, ini bisa langsung menjawab atau membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri, Bapak Ibu ya. Jadi biasakan siswa itu mikir dulu ya. Biasanya kan siswa apalah ngotakon gitu ya kata orang Jawa ya, mending tanya aja deh gitu ya. Jadi malas mikir. Nah, itu yang bisa kita gali supaya mereka itu terbiasa bernalar kritis Bapak Ibu. Saat siswa menjawab pertanyaan, coba arahkan kembali pertanyaannya. Memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami. Tunggu beberapa saat gitu. Nah, ini tindak lanjutnya, identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak siswa untuk berdiskusi empat mata. Menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan, atau ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Ya, ini kalau tindak lanjut asesmen diagnosis non-kognitif. Kalau asesmen diagnosis kognitif ini biasanya guru kelas atau guru mapel ya Bapak Ibu ya. Tujuannya mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Ini bisa Bapak Ibu lakukan secara berkala. Bisa di awal materi misalnya
atau di awal pada saat Bapak Ibu merancang gitu ya, merancang modul ajar. Nah, itu kan per pertemuan, per bab. Nah, itu kan bisa Bapak Ibu rancang berkala atau di awal tahun ajaran gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melakukan asesmen diagnosis di situ. Tahapannya seperti apa? Persiapan, pelaksanaan, diagnosis, dan tindak lanjut. Ini penting, guru melakukan asesmen diagnosis untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan untuk mengejar target kurikulum, Bapak Ibu. Ya, ini contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaan. Jadi asesmen itu kayaknya sepele ya Bapak Ibu, tapi kalau kita pelajari lebih dalam itu akan sangat banyak sekali yang harus kita pelajari ya Bapak Ibu ya. Padahal di modul ajar itu bukan hanya asesmen, tapi justru di proses pembelajarannya juga harus kita rancang sedemikian rupa supaya nanti di asesmennya itu bisa betul-betul hasilnya bisa sesuai dengan harapan kita. Nah, ini contoh asesmen diagnosis kognitif. Kalau yang non kognitif kan kita bisa dibantu oleh guru BK kalau misalnya tidak sempat untuk memperdalam gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau asesmen diagnosis kognitif ini kita sendiri sebagai guru kelas atau guru mapel yang harus konsen ya Bapak Ibu ya buat jadwal pelaksanaan asesmennya. Kemudian identifikasi materi asesmennya ini berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Komdikbud. Kemudian susun pertanyaan sederhana Bapak Ibu, meliputi 2. Pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran yang baru. Kemudian 6. Pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawahnya. Jadi yang pertanyaan level bawah itu kelas di bawahnya itu lebih banyak. Kemudian 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawahnya. Ya, nah ini lebih sedikit lagi karena sudah lama dipelajari gitu ya Bapak Ibu ya. Sesuaikan pertanyaan dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang saat ini. Lalu berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah. Nah, ini kegiatan tindak lanjutnya, lakukan pengolahan hasil asesmen diagnosis tadi, buat penilaian dengan kategori misalnya paham utuh, paham sebagian, tidak paham misalnya, kemudian hitung rata-rata kelasnya. Bagi siswa yang menjadi 3 kelompok, siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP yang sesuai dengan fasenya. Kemudian, siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Kemudian, siswa dengan nilai di atas rata-rata ini mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran yang baru untuk menyesuaikan pembelajaran yang sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Kemudian, ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang variatif tentunya, sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang Bapak Ibu harapkan. Ini penting ya Bapak Ibu ya, guru menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan peningkatan rata-rata seluruh murid di kelas. Ini contoh perencanaan soal hingga tindak lanjutnya. Nah, materi prasyaratnya apa? Di sini Bapak Ibu bisa memetakan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti di-share Bapak Ibu ya, jangan khawatir. Slide ini nanti akan di-share oleh panitia. Nanti Bapak Ibu bisa sambil mereplay ya tayangan YouTube-nya, kemudian bisa sambil menyesuaikan dengan dokumen presentasi ini ya. Menyusun kisi-kisi dan bentuk asesmen. Susun sederhana mungkin sesuai dengan kondisi anak. Pendidik bisa memilih bentuk asesmen berupa tes atau non-tes. Memilih menggunakan tes dapat menentukan bentuk tes berupa tulis, lisan, atau unjuk kerja. Jadi Bapak Ibu nggak perlu penyeragaman ya di kurikulum Merdeka itu. Bahkan kalau sekarang bisa diserahkan kepada masing-masing guru mapel ya. Misalnya saya mengajar informatika, tapi selama ini diseragamkan harus ngerjain soal
pilihan ganda gitu ya, harus ngerjain soal pilihan ganda dan esai. Karena prosesnya seringnya praktek, maka ada beberapa siswa yang tidak bisa menguraikan apa ya, mengimplementasikan atau mengungkapkan apa yang sudah mereka praktikkan ke dalam pemahaman tulisan misalnya. Ya mereka susah, tapi mereka bisa gitu pada saat praktik. Nah itu kan berarti kurang tepat Bapak Ibu jenisnya, jenis asesmennya. Maka ketika capaian pembelajarannya mengarah pada keterampilan atau unjuk kerja misalnya, ya tesnya atau asesmennya juga harus disesuaikan. Jangan sampai salah gitu. Yang terjadi selama ini kita sering menyeragamkan. Yang mapel ini harusnya pidato misalnya, ininya asesmennya itu malah diminta untuk mengerjakan soal pilihan ganda dan esai. Nah akhirnya hasilnya tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu gitu ya. Kalau dulu di bawah KKM misalnya, akhirnya yang disalahkan adalah siswanya, padahal bisa jadi jenis asesmennya kurang tepat begitu Bapak Ibu. Nah, ini contoh-contoh ya Bapak Ibu ya. Contoh hasil asesmen diagnosis. Kompetensinya kita jabarkan, kemudian kita beri kategori seperti ini. Belum mampu, mampu dengan bantuan, mampu tanpa bantuan. Nah, kemudian kita simpulkan dari hasil asesmen diagnosis ini. Jadi kalau kita sudah melakukan ini enak Bapak Ibu ya. Jadi merancang modulnya enak, jelas, implementasi pembelajarannya juga oke, mudah gitu ya. Sampai pada asesmennya juga nanti akan tepat, hasilnya pun akan sesuai dengan apa yang kita harapkan.